Oke, halo saya Miko. Jadi saya akan menjelaskan jawaban soal berikutnya di UAS struktur data kali ini pada soal P2. Jadi pada soal nomor A saya memilih metode binary search sebagai algoritma pencarian. Binary search merupakan salah satu algoritma searching yang digunakan untuk mencari suatu data dengan cara membagi ruang pencarian menjadi dua bagian secara terus-menerus. Berbeda dengan linear search yang memeriksa data satu persatu dari awal sampai akhir. Binary search langsung memanfaatkan nilai tengah sebagai acuan pencarian sehingga prosesnya menjadi lebih cepat. Namun, binary search memiliki satu syarat penting, yaitu data akan dicari harus sudah dalam keadaan terturut, baik secara ascending maupun descending. Jika data belum terurut, maka data harus diurutkan terlebih dahulu sebelum proses pencarian dilakukan. Cara kerjanya dimulai dengan menentukan elemen yang berada di posisi tengah. Jika nilai tengah tersebut sama dengan data yang dicari, maka pencarian selesai karena data sudah ditemukan. Akan tetapi, jika data yang dicari lebih kecil dari nilai tengah, maka pencarian dilanjutkan pada bagian kiri. Sebaliknya, apabila data yang dicari lebih besar, maka pencarian dilakukan pada bagian kanan. Proses ini terus diulang hingga data ditemukan, atau hingga ruang pencarian sudah tidak ada lagi. Kelebihan dari binary search adalah proses pencariannya jauh lebih cepat dibandingkan metode pencarian biasa, terutama ketika jumlah data sangat banyak. Sedangkan kekurangannya adalah algoritma ini hanya dapat digunakan apabila data sudah diurutkan terlebih dahulu. Jadi selanjutnya, pada soal nomor B, saya memilih dua metode sorting, yaitu bubble sort sebagai algoritma yang sudah dipelajari di kelas, dan herb sort sebagai algoritma yang belum diajarkan sehingga dipelajari secara mandiri. Pertama adalah bubble sort. Bubble sort merupakan algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara membandingkan dua data yang letaknya bersebelahan. Apabila urutannya tidak sesuai, maka kedua data tersebut akan ditukar posisinya. Setelah itu, proses perbandingan dilanjutkan ke pasangan data berikutnya hingga mencapai akhir data. Proses ini disebut satu literasi atau satu putaran. Setelah satu putaran selesai, nilai terbesar akan berada pada posisi yang paling akhir. Selanjutnya proses diulang kembali sampai seluruh data berada pada urutan yang benar. Bubble sort memiliki kelebihan, yaitu mudah dipahami dan mudah diprogram karena langkah-langkahnya sederhana. Namun, algoritma ini kurang efisien apabila digunakan pada data yang jumlahnya besar, karena membutuhkan banyak proses perbandingan dan pertukaran. Selanjutnya adalah herb sort. Herb sort merupakan algoritma pengurutan yang memanfaatkan struktur data yang disebut heap, khususnya max heap, untuk pengurutan secara ascending. Pada max heap, nilai terbesar selalu berada di bagian paling atas atau root. Cara kerjanya dimulai dengan membentuk seluruh data menjadi max heap. Setelah itu nilai terbesar yang berada di root ditukar dengan elemen terakhir. Kemudian ukuran heap diperkecil dan heap dibentuk kembali agar nilai terbesar berikutnya kembali berada di root. Langkah ini terus dilakukan sampai semua data berhasil diurutkan. Heap sort memiliki kelebihan, yaitu lebih efisien dibandingkan bubble sort karena memiliki kompleksitas waktu sebesar O n log n. Oleh karena itu, heap sort lebih cocok digunakan untuk mengurutkan data dalam jumlah besar. Akan tetapi, algoritma ini lebih sulit dipahami karena menggunakan konsep struktur data heap. Perbedaan utama antara kedua algoritma tersebut terletak pada cara kerjanya. Bubble sort mengurutkan data dengan membandingkan elemen yang bersebelahan secara berulang, sedangkan heap sort menggunakan struktur heap untuk mengambil nilai terbesar secara bertahap. Selain itu, bubble sort memiliki kompleksitas O(n)2, sedangkan heap sort memiliki kompleksitas O(n log n), sehingga heap sort jauh lebih efisien. Jadi, selanjutnya pada soal nomor C, saya menggunakan metode binary search untuk mencari angka 60. Karena binary search hanya dapat digunakan pada data yang sudah terturut, maka langkah pertama adalah mengurutkan data terlebih dahulu. Data awal yaitu 80,
130, 190, 60, 70, dan 40. Setelah diurutkan menjadi 40, 60, 70, 80, 130, dan 190. Langkah pertama saya menentukan nilai tengah dari seluruh data. Nilai tengah berada pada indeks kedua, yaitu angka 70. Karena angka yang dicari adalah 60 dan 60 lebih kecil dari 70, maka pencarian dilanjutkan ke bagian kiri. Selanjutnya, bagian kiri terdiri dari angka 40 dan 60. Nilai tengahnya adalah 40. Karena 60 lebih besar dari 40, maka pencarian diarahkan ke sebelah kanan. Pada langkah berikutnya, hanya tersisa angka 60, sehingga angka tersebut langsung ditemukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa angka 60 berhasil ditemukan pada indeks ke-1 jika menggunakan indeks yang dimulai dari 0 atau berada pada urutan kedua setelah data diurutkan. Contoh ini menunjukkan bahwa binary search mampu mempercepat proses pencarian karena tidak perlu memeriksa seluruh data satu persatu. Selanjutnya, pada soal nomor D, saya diminta mengurutkan data 13, 9, 7, 11, dan 5 menggunakan dua algoritma, yaitu bubble sort dan heap sort. Pertama, menggunakan bubble sort. Data awal adalah 13, 9, 7, 11, dan 5. Pada literasi pertama, angka 13 dibandingkan dengan 9 karena 13 lebih besar. Maka kedua angka tersebut ditukar. Selanjutnya 13 dibandingkan dengan 7, kemudian dengan 11, lalu dengan 5. Karena semuanya lebih kecil dari 13, maka setiap perbandingan menghasilkan pertukaran. Akibatnya, angka 13 berpindah ke posisi paling akhir. Pada literasi kedua, proses dimulai kembali dari awal. Angka 9 dibandingkan dengan 7 sehingga ditukar. Kemudian 11 dibandingkan dengan 5 dan kembali ditukar. Literasi berikutnya dilakukan dengan cara yang sama sampai akhirnya seluruh data tersusun menjadi 5, 7, 9, 11, dan 13. Selanjutnya menggunakan heap sort. Langkah pertama adalah membentuk data menjadi max heap sehingga nilai terbesar berada di bagian paling atas. Karena nilai terbesar adalah 13, maka angka tersebut dipindahkan ke posisi terakhir. Setelah itu heap diperbaiki kembali sehingga nilai terbesar berikut berada di root. Proses ini terus diulang. Nilai terbesar berikutnya dipindahkan ke belakang. Kemudian heap disusun kembali hingga akhirnya semua elemen tersusun secara berurutan. Hasil akhir yang diperoleh juga sama, yaitu 5, 7, 9, 11, dan 13. Dari kedua metode tersebut, dapat disimpulkan bahwa keduanya menghasilkan urutan data yang sama. Perbedaannya terletak pada proses yang digunakan. Bubble sort bekerja dengan membandingkan elemen yang bersebelahan secara berulang. Sedangkan heap sort menggunakan struktur heap sehingga proses pengurutan menjadi lebih efisien, terutama ketika jumlah data yang diolah cukup banyak. Dengan demikian, penjelasan dari jawaban yang telah saya kerjakan mengenai algoritma searching dan sorting. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa setiap algoritma memiliki cara kerja, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, pemilihan algoritma sebaiknya disesuaikan dengan kondisi data dan kebutuhan agar proses pencarian maupun pengurutan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Jadi sekian dari saya untuk penjelasan soal nomor P2 ini. Terima kasih. Kita akan lanjut ke soal berikutnya.